Sudirman Said, mantan ketua tim ses Abah Anies Baswedan, kok bisa-bisanya bilang ke Bapak Prabowo ya harus buang ya Mas Gibran Raka Buming Raka agar pemerintahan bisa jalan. Katanya seperti itu. Buang dan singkirkan Mas Gibran, insya Allah pemerintahan ya bisa jalan, kata Sudirman Said seperti itu. Memang ya, Abah dan anaknya ini paling ahli soal buang membuang. Ya pastinya kalian-kalian ini pada inget lah, masih inget lah ya, soal AHY dan Demokrat ya, yang dihianati Abah Anies Baswedan ini. Diajak maju jadi cawapres, tiba-tiba Caimin ya yang diajak daftar ke KPU. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Selama dia masih dikelilingi orang-orang lama yang merupakan residu dari pemerintahan Pak Jokowi, memang berat gitu. Ya. Jadi memang tidak ada jalan lain kalau kita mau melakukan pembenahan besar-besaran tadi. Eliminasi seluruh residu lama yang membuat kehancuran tata kelola negara ini, kemudian digantikan dengan orang-orang yang satu visi dengan beliau. Dan yakin sekali tadi yang saya katakan, ribuan orang dikirim ke luar negeri untuk sekolah segala macam. Orangnya ada, talentnya ada kok. Dan menurut saya tiba waktunya bagi Pak Prabowo dan tim untuk menyusun satu national talent pool yang menghimpun seluruh putra-putri terbaik, di samping integritasnya tinggi, punya kompetensi, punya visi, punya leadership, dan punya nasionalisme yang sering digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo tadi. Nah ini sesuatu yang seperti dua sisi mata uang tuh. Ya. Satu sisinya harus eliminir residu masa lalu, sisi lainnya harus membangun yang ke depan. Dan itu berarti termasuk justru paket utamanya di situ adalah Gibran, begitu ya? Kalau kita bisa menyimpulkan bahwa Gibran adalah simbol dari residu itu, maka memang itu titik strategisnya gitu. Dan begitu masalah Gibran selesai, insya Allah seluruh hal itu akan bisa dijalankan dengan lebih proper, karena memang betul. Bentar, ini loh ya yang saya maksud tadi. Sudirman Said menyerang Mas Gibran Raka Buming Raka. Buang titipan Jokowi mulai dari Gibran, seperti itu. Memang ya, anak Abah dan abahnya ini ya paling cerdik ya soal buang membuang. Jelas ini. Soal Mas AHY dulu ya, seperti itu loh. ahli bener. Mas Gibran ini salah apa gitu loh ya? Memiliki kesalahan besar apa gitu loh? Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Ya katanya pemerintahan bisa jalan. Ya Bapak Prabowo ini harus menyingkirkan Mas Gibran. Waduh. Heran gak kalian? Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang bayangkan kalau telikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Nah, memang ya Abah dan anaknya memang paling ahli ya soal buang membuang. Sampai ini loh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini curhat ya, AHY dan Demokrat dibuang Abah Anies Baswedan ya.
kita ditelikung dan ditinggalkan katanya. Ya, katanya bakal menjadi cawapresnya Abah Anies Baswedan. Ternyata yang diajak daftar ke KPU itu Caimin. Memang seperti itu. Paling ahli soal buang membuang. Coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Nah ini loh ya, blak-blakan sekali ya. Ini ada AHY, bersyukur sekali tidak jadi duet bareng Abah Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, bersyukur sekali. Coba kita masih sama Abah Anies Baswedan, bisa-bisa hancur lebur. Wih, memang seperti itu ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Tanggal 1 September beredar suratnya Anies kepada Mas Ahaye. Ada surat tulis tangan, tanda tangan. Ada, dan Mas Ahaye membalas surat itu. Mas Ahaye juga buat surat membalas itu ya, Mas Anies, kami menerimanya, mari kita berjuang bersama, bla bla bla. Kayak gitu loh. Ini kan langsung kira ini udah berapa kali. Main lu kalau PHP nggak gitu amat kali gitu loh. It only takes 5 days gitu. Dan lu udah kelain hati, ya gimana nggak ilfil? Ini bener-bener anaknya di hati, maksudnya sakitnya tuh gini. Gitu loh. Nggak cuma bukan cecet, enggak bukan cecet gitu. Terus ada yang ngasih apa, jeruk gitu ya. Gitu. Ada hikmahnya juga. Kami tahu hari ini. Kenapa? Bagaimana seorang pemimpin, calon pemimpin yang kami harapkan bisa memimpin negeri ini dengan baik ya, membawa Indonesia ke depan, ternyata dengan berdarah dingin meninggalkan teman-teman yang udah berjuang lama. Nah, ini loh ya, ada Herzaki Mahendra. Ya, ini kelihatan sakit hati bener ya dengan Abah Anies Baswedan. Jelas. Ya, gimana nggak sakit hati? Ya, katanya mau menjadi cawapresnya itu Bapak AHY. Lah tiba-tiba dengan hitungan hari saja diganti gitu loh ya. Dan ditinggalkan. Ya kan? Ditinggalkan Abah Anies Baswedan. Dan AHY diganti dengan Caimin. Waduh, ini benar-benar sakit hati memang ya. Jelas ini. Ya pantesan sebenci itu ya dengan Abah Anies Baswedan sekarang. Dan AHY tadi sampai mengatakan ya, coba kita sama, ya masih sama Abah Anies Baswedan, bisa-bisa hancur lebur. Jelas itu. Gimana ini menurut kalian ya? Partai Demokrat menyerukan pencopotan baliho bergambar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Adapun pencopotan baliho ini merupakan bentuk kekecewaan Demokrat atas keputusan sepihak Anies dalam memilih Caimin sebagai bakal cawapres. Oh, ini. Ada pemandangan lain di Partai Demokrat Kota Bekasi. Baliho bergambar Anies Baswedan
Waduh, ini dicopot ini, disobek ini atau gimana ini? Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sudah beberapa bulan terpasang mulai hari Kamis 31 Agustus 2023 malam ditanggalkan. Pencopotan baliho ini karena kecewanya Demokrat dengan keputusan sepihak Partai Nasdem yang memutuskan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan di pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi. Bentar. Sobek baliho gambar Anies AHY. DPC Demokrat Cianjur Anies hianati Demokrat dan AHY. Ya ini loh, Demokrat ini kecewa berat. Ya. Padahal sudah terlanjur ya pasang ya beribu-ribu baliho. Wah, ini foto Abah Anies Baswedan disobek. Ngeri bukan main. Ini jelas kecewa berat ini Demokrat ini kepada Abah Anies Baswedan ini. Aduh, memang ya aneh bener itu gerombolan itu loh. Nggak setuju nih melihat Gibran belum pantas, nggak usah dipilih ya. Jadi kampanye bisa ini belum pantas, belum waktunya, nggak usah mau obok-obok sesuatu yang sudah final gitu, udah jadi keputusan mau diapain lagi, udah terima. Kan gitu tuh. Kalau kita mau bernegara dengan benar, udah terima ini, tapi kita kalahkan dia, bisa tuh nggak apa-apa. Ya udah nggak bisa apa-apa, kita kalahin dia. Tapi kalau ternyata nanti nggak bisa juga Anda mengalahkan, dia yang menang, terima lagi. Jangan kemudian tiba-tiba nggak bisa ngalahin nih, tiba-tiba kalah nih. Wah ini kan gara-gara dia anaknya presiden. Wah ini kan gara-gara MK dia jadi menang, udah kemana-mana pergi. Bentar, ini loh ya Bapak Hasan Nasbi. Ya ini jelas menyentil Bapak Sudirman Said tadi. Ya, buang dan singkirkan Mas Gibran. Insya Allah pemerintahan bisa jalan. Loh. Kalau kalah ya kalah aja gitu loh ya. Nggak usah ngomong seperti itu. Kalau pilihan Bapak kalah, ya kalah saja. Kok bisa-bisanya ya menyuruh Bapak Prabowo Subianto ini menyingkirkan Mas Gibran Raka Buming Raka? Kok bisa-bisanya gitu loh? Kan kocak ini ya. Emang mudah toh ini menyingkirkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh, ini nggak bisa. Ya, jelas ini. Ya karena Bapak Prabowo lah yang memilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan rakyat Indonesia ya yang sudah memilih Mas Gibran Raka Buming Raka dan Bapak Prabowo ya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Ini gara-gara ini ya kalah-kalah aja. Sudahlah, kecuali ada perbuatan-perbuatan kejahatan dan pidana di dalam itu yang bisa dibuka. Misalnya soal di berbagai pilkada itu kan dia ngerasa dia dikalahkan, dia bongkar apa yang bisa dibuktikan, atau dia coba lagi nanti 5 tahun kayak suap hakim gitu misalnya. Kalau dibongkar ya, kayak Bu Kofifa coba. Memang ya Abah dan anaknya ini paling ahli soal buang membuang. AHY kemarin dibuang, digantikan dengan Caimin. Lah sekarang kok memiliki usulan gitu loh. Usulan wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka disuruh ya disingkirkan itu loh. Biar pemerintahan bisa jalan katanya. Waduh. Dan ini tadi Bapak Hasan Nasbi. Jelas ini ya. Nampar ini, jelas ini. Apa yang dikatakan ini nampar bener. Ya kalau kalah ya kalah saja gitu loh. Dan kalian ini harus menerima itu. Ya, ini pilihan rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Kok bisa-bisanya kalian ini seenaknya ya mengusulkan seperti itu. Aduh. Heran gak kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang bener 5 kali. Oh 5 kali. Iya.
Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Oh, ini loh. Baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Nah, ini nih. Ya nggak mungkin lah ini ya. Mas Gibran Raka Buming Raka ini disingkirkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Lah yang menginginkan Mas Gibran menjadi wakil presiden itu Bapak Prabowo Subianto loh. Bukan Bapak Jokowi menyodorkan ya Mas Gibran gitu. Bukan seperti itu. Bapak Prabowo sampai 5 kali meminta izin kepada Bapak Jokowi ya biar Mas Gibran ini menjadi wakil presidennya. Ya usulan Sudirman Said tadi apa didengar gitu loh ya sama Bapak Prabowo. Ya nggak mungkin gitu loh. Kocak bener ini permintaan Sudirman Said tadi. Hah? Katanya biar pemerintahan bisa jalan. Waduh. Kocak bener itu usulan ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kebencian Dr. Tifa terhadap keluarga Jokowi kayaknya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sekarang yang lagi jadi sasarannya adalah Gibran Rakabuming. Dr. Tifa percaya banget bahwa Gibran pembohong dan ijazahnya palsu. Dengan gayanya yang sinis, Tifa menuduh Gibran tidak pernah kuliah S1 di luar negeri, seperti yang selama ini diakui putra sulung presiden itu. Nah ini ya, bukan cuma ijazahnya Bapak Jokowi. Ijazah Mas Gibran Raka Buming Raka juga dipermasalahkan. Ya, katanya Mas Gibran ini tidak pernah kuliah di luar negeri gitu, Dokter Tifa ini. Wah. Kata Tifa, Gibran mengaku-ngaku saja lulus S1 dari University of Technology Sydney, Australia. Untuk membuktikannya, dia bahkan berangkat ke Australia. Dan sepulang dari sana, dia bikin video bahwa tempat Gibran sekolah itu cuma selevel kursus. Tifa dengan nyinyir juga mempersoalkan foto kelulusan Gibran dari Management Development Institute Singapura pada 2010. Tifa bilang, kok di foto itu ada tulisan yang menunjukkan Gibran lulus dari University of Brentford, Inggris. Jadi, kamu lulus dari mana sih Gibran? Tanya Tifa dengan nada merendahkannya. Nemu di internet foto Gibran wisuda di MDIS Singapura ya. Terlihat di map yang dipegang ada tulisan Singapura. Seperti itu. Kuliahmu jane neng ngendi to le? Waduh, ini loh ya. Sialnya baginya, kenyinyiran dia langsung dapat balasan. TikToker yang menunjukkan kebodohan Tifa adalah Bima Yudo, TikToker asal Lampung yang kini tinggal dan kuliah di Australia. Dia bilang, kerjasama antar dua universitas itu memang biasa di sana. MDIS yang meluluskan Gibran itu memang berkolaborasi dengan beberapa universitas Amerika dan Inggris, termasuk Universitas Bradford. Jadi, wajarlah kalau di keterangan foto kelulusan Gibran tercantum nama Universitas Inggris itu. Begitu juga soal pendidikan Gibran di Australia. Gibran memang menulis nama UTS di pengalaman pendidikannya, tapi dia nggak bilang dia lulusan S1 di sekolah itu. Puaskah Tifa dengan kebohongannya? Mungkin juga enggak, karena kayaknya dia mencandu melakukan kebohongan. Dulu dia bilang ijazah Jokowi palsu. Sekarang Gibran pun dituduh melakukan kebohongan serupa. Ironisnya, dia itu selalu berusaha kelihatan nampak agamis. Tifa, ente emang suka ngadi-ngadi. Iya, ngadi-ngadi. Ngarang bener ya, ngelantur. Dokter Tifa ini jelas ya anak abah ini. Masih aja nggak percaya gitu loh ya. Ijazah Bapak Jokowi nggak percaya, ijazah Mas Gibran nggak percaya. Suka banget sih ini nyerang Bapak Jokowi dan keluarganya.
sudah candu ya. Kalau tidak nyerang itu ya kulit gatal-gatal atau gimana gitu. Sehari tidak nyerang Bapak Jokowi ini adem panas gitu atau gimana toh ini? Kok nggak ada habis-habisnya ya? Tetep aja ngeyel gitu loh. Hah? Soal ijazah Bapak Jokowi aja belum kelar loh kalian-kalian ini. Lah kok ini nyasar ijazahnya Mas Gibran juga. Aduh. Ya semakin kalian-kalian itu banyak ngomong, ya ini kesalahan-kesalahan baru, ya ini muncul dengan sendirinya. Ya seperti menggali kuburannya sendiri, jelas ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Memang sakit itu Dokter Tifa Mbak, memang sakit ya. Netizen yang satu alma mater dengan Mas Gibran Raka Buming Raka ini ya, kasih pembelaan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Kuliah bertahun-tahun di sana, setelah lulus ijazahnya ya diragukan. Waduh, ini memang sakit Mbak. Yang sakit itu ya Dokter Tifa dan gerombolannya itu loh. Memang ya, abah dan anak abah ya, ini jelas ngelantur omongannya, ngawur gitu loh ya. Ya apalagi tadi ada Bapak Sudirman Said ya, mantan ketua tim ses Abah Anies Baswedan. Kok bisa-bisanya ngatur Bapak Prabowo Subianto ya untuk menyingkirkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Katanya ya biar pemerintahan ini bisa jalan. Ya seharusnya Bapak Sudirman Said ini ya kasih tahu itu para pembenci-pembenci, para penggaduh-penggaduh Indonesia ini. Ya, biar tidak membuat gaduh saja. Biar pemerintahan ini bisa jalan gitu loh ya. Bapak Sudirman Said ini seharusnya ngaca gitu loh. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Memang abah dan anaknya ini ahli bener soal buang membuang. Ya soal Bapak AHY dan Demokrat kemarin, tahu kan? Dan ini Bapak Sudirman Said kok bisa-bisanya ya ngasih usulan ya kepada Bapak Prabowo Subianto biar menyingkirkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.